Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisanana li qalbana amin. Amma ba'd. Pemirsa Tangger TV yang dirahmati Allah, kami diamanati untuk belajar bareng bersama mengenai kajian kitab Nahwu. Dalam hal ini masih ranah mubtadi ataupun pemula. Jadi seorang yang ingin memahami, ingin bisa membaca kitab, salah satunya harus paham yang namanya ilmu nahwu. Dalam hal ini kami akan ngaji bareng istilahnya kitab Jurumiyah, yang mana kitab Jurumiyah ini dikarang beliau Imam Abi Abdillah bin Muhammad As-Sunhaji, Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji, yang lebih dikenal dengan nama Muhammad As-Sunhaji. Langsung saja. Yang pertama dalam pembahasan kitab Jurumiyah ialah kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum ibrahim amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam. Ai hadza babun fi bayanil kalami, tegese utawi iki iku bab kang tetep ing dalam mertelaaken kalam. Al-kalamu utawi kalam huwa hiya kalam iku al-lafdhu lafad, sifat lafad al-murakkabu kang den susun apa lafad, sifat lafad al-mufidu kang maedai apa lafad, maedai bil wad'i kelawan sejane mutakallim. Jadi pembahasan pertama kali ini ialah bab kalam. Kalam menurut ulama nahwu ialah lafad yang tersusun dan dapat memberikan faedah dalam arti kepemahaman dengan disengaja ataupun menggunakan bahasa Arab. Ini pertama menurut ulama nahwu. Kemudian adapun definisi tadi itu diperinci lagi. Pengertian lafaz tersendiri ialah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hinjaiyati allati awwaluhal alif wa akhiruhal ya wa kharajat min lisanil insan. Pengertian lafaz ialah suara yang mencakup ataupun yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya, dengan catatannya harus keluar dari lisannya manusia. Artinya apa? Ketika lafaz itu tidak keluar dari manusia, katakanlah hewan atau yang lainnya, itu tidak bisa dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Kemudian dikecualikan lagi lafaz ialah al-isyarah wal kitab wal nahwu. Jadi dikecualikan dari lafaz ialah isyarah, seperti halnya plang-plang, kemudian tulisan-tulisan itu, wal aqdi dan akad, itu tidak bisa dinamakan kalam. Karena definisi yang awal kan tadi wa kharajat wil lisanil insan, harus keluar dari lisannya manusia. Nah, itu menurut ulama nahwu. Tetapi menurut lughatan, kalam yang tadi al-isyarah wal kitabah, tulisan seperti halnya kitab-kitab ini, itu termasuk kalam. Usama kalaman lughatan. Bukan berarti kalaman indan nuhat. Jadi kalau indan nuhat ialah lafaz yang mengandung sebagian huruf hijaiyah yang mana keluar dari lisannya manusia. Itu dari definisi lafaz. Kemudian murakkab. Murakkab ialah punya definisi tersendiri, ialah ma tarakkaba min kalimatani fa aksaru. Jadi lafaznya itu harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Seperti halnya koma zaid. Jadi syarat daripada kalam ialah pertama harus lafaz, kemudian harus murakkab. Murakkab ialah tersusun dari dua kalimat atau lebih.
Seperti halnya koma, satu lafaz, kemudian zaidun. Nah, dua lafaz itu termasuk sudah memenuhi daripada definisi murakkab. Kemudian mufid. Wa wa kullu ma afada faidatan tammatan bihais yahsulu sukut minal mutakallim wasami 'alaiha. Jadi setiap lafaz yang bisa memberikan faedah, dalam arti bisa difahami dengan sempurna, yang mana menjadikan mutakalim, orang yang berbicara, dan si sami, orang yang mendengarkan, itu lebih baik diam atas ucapan tersebut. Di syarat yang ketiga ialah mufid. Kemudian yang terakhir bil wad'i. Jadi wad'a sendiri aslinya itu mempunyai dua definisi. Yang pertama, ayyakuna bil lughatil arabiyah, ayyakuna bi qasdil mutakallim. Lah ketika ningkono ayyakuna bil lughatil arabiyah, itu harus berupa bahasa Arab, mengecualikan dari bahasa yang lain, Indonesia ya yang lain. Kemudian ketika memakai definisi ayyakuna bi qasdil mutakallim, ialah berarti lafaz tersebut harus diucapkan mutakalim dengan sengaja. Nah, di kalam kita bisa dipahami, jadi syarat-syarat tadi ialah lafaz yang tersusul dari dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami dengan disengaja atau menggunakan bahasa Arab. Itu pengertian kalam. Nah, kemudian masih tentang kalam, kadang-kadang orang-orang menanyakan itu seperti halnya rambu-rambu lalu lintas, kemudian suara hayawan, suara orang-orang gila ataupun yang lain. Orang gila masih bisa dimaklumi, tapi ada pengecualiannya nanti. Jadi ketika tidak ada khurujat milisan Arab, otomatis tidak bisa dinamakan kalam. Menurut Indan Muhad, kalau lughatan kayak ini tulisan, seperti halnya tulisan-tulisan, kemudian isyarah, itu tidak bisa dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Akan tapi menurut bahasa itu bisa dinamakan kalam. Kemudian aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Aksamuhu utawi piro-piro bagian kalam iku salasatun ono telu. Anji rupane telu, ismun siji rupane kalimat isim, wa fi'lun lan loro rupane kalimat fi'il, wa harfun lan telu rupane kalimat huruf. Sifatnya huruf ja'a kang teko apa huruf teko li maknan maring maknan. Pembagian kalam itu ada 3. Dalam arti kita bisa dinamakan juz-juznya kalam itu dinamakan kalimat. Nah, kalimat itu ada 3, ada kalanya ismun wa fi'lun wa harfun. Ada kalanya kalimat isim, ada kalanya kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Yang mana huruf tersebut ja'ali maknan, huruf yang mempunyai makna. Perlu kita ketahui sebelum kelanjutannya. Jadi pengertian kalimat isim ialah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiya walam taqtarin bi zamanin wa. Jadi yang dinamakan kalimat isim ialah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri dan tidak disertakan dengan zaman. Nah, sebelum ke zaman kita perlu ketahui bahwa zaman itu ada 3. Pertama zaman madi, kemudian zaman hal, zaman istiqbal. Nah, zaman madi itu artinya waktu ataupun masa yang telah lewat. Zaman hal itu waktu yang sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman istiqbal, waktu yang akan, masa yang akan datang. Jadi kalimat isim itu memang dirinya tidak mempunyai zaman, mempunyai makna sendiri. Seperti halnya contoh Zaidun, ya maknanya Zaid. Kemudian contoh yang lainnya seperti halnya kalimat isim-isim yang lainnya, itu mempunyai makna sendiri tanpa disertakan dengan zaman. Kemudian wal fi'lu wa fi'lun. Adapun pengertian kalimat fi'il itu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat di zamanin wad'an. Kalau kalimat fi'il itu kalimat yang menunjukkan makna dirinya sendiri
dan disertakan dengan zaman. Artinya, maka kalimat fi'il, kalau kalimat fi'il itu kalimat yang mempunyai zaman. Seperti halnya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar itu mempunyai zaman tersendiri. Lah, kalau fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan, dalam arti punya zaman madhi. Kalau fi'il mudhari' itu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Kalau fi'il amar, kalimat yang menunjukkan arti perintah mengerjakan yang akan dilakukan. Kemudiannya idrib, pukulah. Kemudian kalimat huruf ialah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Di kalimat yang bisa menunjukkan arti ataupun makna dengan disertai kalimat lain. Karena arti kalimat huruf itu tidak akan sempurna ataupun tidak mempunyai makna tanpa disertai dengan kalimat lain. Jadi yang dikehendaki daripada kalimat huruf di sini ialah kalimat huruf yang mempunyai makna itu dinamakan huruf ma'ani. Seperti halnya fi, uba, kemudian kaf, lam. Kalau mengecualikan kalimat huruf mabani ialah seperti halnya kalimat ataupun huruf penjaiyah itu dinamakan huruf mabani. Kemudian fal ismu yurofu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi ridha wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wa wal ba. Fal ismu ko utai kalimat isim iku yurofu den sinawari opo kalimat isim bil khafdi kelawan mutlak jar wa tanwini lan tanwin wa dukhul alif lan mani alif wal lam lan nam wa hurufil khafdi lan huruf jar wa hiya utai huruf jar iku min wa ila lan ila wa an wa ala lan ala wa filan fi wa rubbana rubba wal ba ulan ba wal kaf lan kaf wal lam lan yang wa huruful qasami dan piro-piro huruf qasam wa ya utawi huruful qasam iku al wawu wal ba wa ta'u. Jadi kalimat isim diketahui pertama dengan mutlaq jar, dengan khafd. Baik itu entah itu dijarkan dengan jar, dijarkan dengan idhofah karena menjadi mudhof ilaih, ataupun dijarkan dengan tabi' mengikuti lafaz sebelumnya. Nah, kemudian itu tetenger ataupun tanda-tanda kalimat isim ialah tanwin. Jadi ketika ada tanwin otomatis itu kalimat isim. Lah, tanwin tersendiri memang mempunyai definisi yang mana definisinya ialah nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhan la khattan. Jadi suara nun mati yang ada di akhir kalimat ya kalimat isim yang ada ketika diucapkan dan tidak ada ketika ditulisan. Itu definisi tanwin, seakan-akan ada nun mati ketika diucapkan tapi tidak wujud di dalam tulisan, tapi sekedar ucapannya saja. Itu pengertian tanwin. Kemudian tanwin itu ada 4 macam. Pertama tanwin tamkin, kedua tanwin tangkir, kemudian tanwin muqabalah, dan terakhir yang keempat tanwin uwad. Nah, tanwin tamkin tersendiri ialah tanwin yang terdapat pada isim mu'rab. Tanwin seperti halnya lafaz zaidun, bakrun, bakorun, gonamun. Nah, ketika bertempat pada isim mu'rab itu namanya tanwin tamkin. Kalau tanwin tankir ialah tanwin yang terdapat pada isim mabni, yang mana ketika isim mabni itu ditanwin hukumnya itu nakirah, dan kalau tidak ditanwin maka dihukumi ma'rifat. Nya kalau tanwin tangkir ialah tanwin yang berada pada isim mabni. Contoh kayak sibawaihin, contoh sibawaihin ataupun sohid. Kemudian tanwin muqabalah ialah tanwin yang terdapat pada jamak muannas salim.
Nah, jama muannas salim itu tanwinnya tanwin muqabalah. Yang terakhir ialah tanwin iwad, yang mana tanwin iwad ialah tanwin yang dijadikan sebagai gantian dari perkara lain yang sudah dibuang. Nah, tanwin iwad itu ada kalanya iwad anil harfi, iwad anil kalimati, dan iwad anil jumlati. Kalau iwad al harfi memang tanwin yang menjadi ganti dari huruf yang dibuang, seperti halnya jawarin yang asluhunya jawad. Nah, kulifat al ya'u distakun, kemudian diganti dengan tanwin. Itu namanya tanwin iwad, iwad anil harfi. Kalau iwad anil kalimati biasanya tanwin yang menjadi ganti dari sebuah kalimat yang dibuang, seperti halnya lafaz kullun ba'dun. Aslinya biasanya kullu insanin ataupun ba'du insanin. Kemudian diringkes kullun maut. Tadi kullu insanin jadi kullun. Itu namanya iwad anil kalimati, tanwin iwad anil kalimati. Kemudian terakhir iwad anil jumlati, tanwin yang menjadi ganti dari jumlah yang telah dibuang. Seperti halnya yang terdapat ketika kalimat bertemu dengan lahik bi'iza seperti hina izin dan yauma izin, biasanya ada asluhu dalam arti ay hina izin. Contoh dari wa antum hina izin tanzurun, yang asalnya wa antum hina balagot arruh al-hulkum tanzurun. Langsung diringkes karena menjadi ganti dari tanwinnya, menjadi ganti dari jumlah yang telah dibuang. Kemudian kita kembali ke masalah kalimat isim. Jadi terdengarnya kalimat isim yang selanjutnya ialah kemasukan al. Di setiap kalimat itu ketika ada alnya otomatis kalimatnya kalimat isim. Banyak orang yang mengatakan kalau tanwin dan al itu musuhan. Karena ketika kalimat isim, kalau ada tanwin pasti tidak ada al. Kalau ada al, pasti tidak ada tanwin. Kemudian tu'raf ataupun tanda-tanda terakhir ialah huruf jar. Itu min, ila, an, ala, ila akhirih. Mana min biasanya makna saking, ila maring, an saking, ala i'atase, in dalam rubah. Lah rubah ini memang kadang-kadang dimaknani ditaklil sedikit, idik, dan ditakfir akeh, dari kepada, kemudian lewat, ataupun ya saking juga kadang-kadang, ala atas, fi dalam atau di, rubah sedikit sangat atau banyak, kemudian ba pelawan dengan kaf seperti lam, maring kalau bahasa Indonesia itu kepada ataupun sampai. Kemudian huruf qasam ialah huruf-huruf yang bermakna sumpah. Hanya wawu bata, wallahi, allahi, tallahi, demi Allah, wallahi. Nah, perlu kita ketahui ini kalimat isim itu terbagi lagi. Jadi kalimat isim perlu kita ketahui ada 7. Ada 7. Yang pertama isim mufrad, kemudian isim tasniyah, jama mudzakkar salim, jama anas salim, asmaul khamsah, jama taksir, dan isim mufrad. Ini mengecualikan daripada isim-isim yang lain. Dalam arti nanti kita bahas di ma'rifati alamat i'rab itu perlu kita paham masalah isim mufrad, isim tasniyah, jama mudzakkar salim, jama anas salim, asmaul khamsah. Kemudian yang pertama saya tawarkan yang lebih mudah untuk bisa dipahami. Pertama isim mufrad. Jadi isim mufrad ialah kalimat isim yang huruf akhirnya bukan berupa alif nun, waw nun, ya nun, alif ta. Itu yang lebih mudah untuk dipahami atau lebih dilihat. Kemudian kalau isim tasniyah ialah kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif nun ketika tinggal fa,
dan ya nun ketika bukan nasab atau jar. Kemudian jamu mudzakkar salim definisinya ialah kalimat isim yang huruf akhirnya berupa wawunun ketika tengah rofa dan ya nun ketika tengah nasab dan jar. Kemudian kalau jamu muannats salim, kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif ta. Kemudian kalau asmaul isim jamak taksir, kalimat yang berubah dari asal mufradnya. Kemudian kalau asmaul khamsah, kalimat isim yang berupa lafaz abun, akhun, amun, hu, dan mzu. Terakhir isim ghairu munsharif, kalimat isim yang tidak menerima tanwin. Itu sekedar untuk lebih dihafalkan kalau bisa, karena supaya kedepannya ketika ada kalimat-kalimat isim otomatis tidak jauh. Kalau enggak isim mufrad, isim tasniah, kalau enggak jamak salim, jamak salim, isim ghairu munsharif. Bukan berarti saya menafikan isim dhahir, isim dhamir. Nanti beda pembahasan. Kemudian wal fi'lu yurafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisi as-sakinah. Di wal fi'lu utai kalimat fi'il iku yurafu dan sinawur apa kalimat fi'il dan sinawur biqad lawan qad wasin lan sin wa sawfa lan sawfa wa ta'it ta'nisi lan ta'tanis sifat ta'tanis as-sakinati kang mati apa ta'tanis. Di kalimat fi'il itu diketahui dengan qad, sin, sawfa dan ta'tanis as-sakinah. Itu termasuk tanda-tandanya kalimat fi'il. Jadi biasanya kalau bertemu pada kalimat fi'il madhi itu bermakna teman-teman, kalau ketemu di fi'il mudhari biasanya bermakna terkadang. Memang kalau qad tersendiri ada yang namanya ismiyah, ada namanya harfiyah. Nah, yang dibahas dalam qad di sini ialah qad harfiyah, yang mana yang masuk pada kalimat fi'il. Kemudian qad harfiyah ini terbagi lagi, ada kalanya ketika masuk ke fi'il madhi bermakna tahqiq, kalau di fi'il mudhari bermakna taklil. Terkadang kalau fi'il madhi teman-teman ataupun benar-benar terjadi teman-teman. Kalau taklil itu bermakna terkadang, bahwa arti kalimat fi'il yang dimasukinya itu jarang sekali terjadi, kadang. Memang nanti ada bermakna takrim kalau dalam fi'il madhi seperti yang qad qomatis shalah. Kalau fi'il mudhari juga ada kadang-kadang bermakna taklil. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ataupun tanda-tanda kalimat fi'il ialah sin dan saufa. Jadi sin saufa ialah huruf yang menjadikan fi'il mudhari atau bisa disebut huruf tanfis. Jadi huruf tanfis ialah huruf yang menjadikan fi'il mudhari yang tadinya berzaman al-istiqbal menjadi murni berzaman istiqbal saja. Adapun perbedaan antara sin saufa, kalau sin itu zamannya lebih qorib, kalau saufa itu zaman ba'id, selisihnya lebih lama saufa timbang sin. Kemudian ta'id ta'nis as-sakinah termasuk tanda-tandanya kalimat fi'il. Jadi ta'nis as-sakinah itu mempunyai definisi yang mana tak yang mati yang berada pada akhir kalimat fi'il madhi yang menunjukkan si fa'il ataupun pelakunya itu seorang perempuan. Contoh qomat. Nah, lafaz qomat itu taknya itu tak as-sakinah atau tak tanis as-sakinah yang berada pada akhirnya kalimat fi'il madhi yang menunjukkan si fa'ilnya itu berupa perempuan ataupun mu'annas, seperti halnya qomat Hindun ataupun qomat Zainabun. Itu contoh-contoh ta'nis as-sakinah. Akhir wal harfu ma la yasmuhu ma'udal ismi wala dal fi'il. Wal harfu utai kalimat huruf iku ma kalimat Sulaiman la yasmuhu ka ora patut mau serta nema opo sing ora patut dari ismi tanda-tanda kalimat isim wala lan ora patut opo dari fi'il tanda-tandanya kalimat. Di kalimat huruf ialah kalimat yang tidak patut
Bebarengan dengannya tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tandanya kalimat fi'il. Itu kalimat huruf. Memang kalimat huruf terbagi lagi. Ada kalanya huruf yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il seperti halnya istifham. Ada kalanya yang bisa masuk pada kalimat fi'ilnya saja seperti halnya amil nawasib, amil jawazim. Ada kalanya masuk kepada kalimat isimnya saja seperti halnya huruf jar dan yang lainnya. Mungkin hanya ini pembahasan pertama, pembahasan kalam. Nanti apabila ada yang menanyakan monggo di kolom komentar. Babul i'rab wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi